Saya sampaikan dari hukum dasarnya dulu. Yang pertama itu adalah meminjam itu hukumnya sah saja. Permasalahannya sekarang itu tergantung kepada personnya itu sendiri. Ada yang mengatakan tidak boleh, jelas ya itu haram, ada riba itu jelas. Tapi ada yang mengatakan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nahdiyin, tetap puasa ya. Di hari yang kesekian nih, sampai saya nggak sempet ngitung lebaran kurang berapa hari lagi. Tapi alhamdulillah kita tetap sehat, semangat, ceria, happy untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu yang kedua kalinya. Alhamdulillah. Iya, Semoga jadi alhamdulillah. saudara dunia akhirat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Barakallah, barakallah. Baik Nyai, ini kan semakin mendekati lebaran ya. Iya. Dan jangankan ngomong lebaran, sebelum masuk bulan puasa aja loh, semua bahan kebutuhan itu naik ya. Subhanallah ya, betul-betul. Nah itu dia. Dan apalagi ini semakin mendekati lebaran, anak yang nuntut baju baru, apa-apa baru kecuali pasangan baru lah ya. Oh, iya, Jangan. Jangan sampai pasangan baru ya yang punya pasangan. Nah ini Nyai, ini yang sedang ngetren nih di masyarakat kita. Ketika didesak kebutuhan yang semakin tinggi harganya dan semakin banyak kebutuhannya, dan untuk pemasukan atau pendapatan keluarga ini nggak cukup Nyai, hingga kemudian mendorong keluarga kita di kampung-kampung ini akhirnya pinjam Nyai. Iya. Pinjam uang. Nah, dalam hal pinjam meminjam ininya yang perlu kita bahas lah ya, karena ada request juga dari netizen. Katanya gimana sih hukum meminjam sesuai dengan syariat Islam? Mungkin bisa di awal dari situnya. Saya jelasin dulu kebutuhan tentang Ramadan ya. Siap. Kita tahu bahwa Ramadan ini kebutuhannya luar biasa. Masya Allah. Jenengan katakan tadi ini kita butuh ini, butuh itu. Sebenarnya itu kalau misalnya kebutuhan kita makan, Iya. sebenarnya tergantung dari kita. Kita memanagenya. Makanya kita di dalam rumah tangga itu ini kembali kepada karena perempuan ya. Makanya perempuan itu harus bisa apa saja. Perempuan harus bisa jadi dokter, Multi talent. ya, ngobatin suami dan anak-anak. Perempuan itu harus jadi koki yang the best. Itu Masya harus Allah. masakannya macam-macam berbeda, apalagi di bulan Ramadan. Dan juga perempuan jadi ekonom terbaik. Bagaimana kita memanage keuangan. Kalau pemasukannya 1 juta 1 bulan, berarti bagaimana kita pengeluarannya maksimal 1 bulan itu 750. Berarti Jangan ada sampai saving habis. Berarti saving 250. 250.000. Dapat apa 25.000? Yaitu bagaimana kita tidak menjadi ngutang. 25.000 itu kita punya tahu tempe, ya sudah, tahu tempe dipenyet, indah banget, apalagi sama dia, itu kan Wow. indah banget gitu. Itu yang sebenarnya kalau kata saya, sebenarnya apapun tergantung kepada orang mengartikan tentang ekonomi, Cara tentang mengelolanya. cara mengelolanya. Bagaimana kita ini tidak sampai hutang dengan kebutuhan yang sehari-hari. Memang kita tahu pemasukannya berapa. Oke. Tapi kalau sudah memang terpaksa harus ngutang, misalnya ya memang dengan keadaan SPP anak atau anak moro-moro sakit dibawa ke rumah sakit, Nah, kita yang harus di luar ngutang gimana? prediksi. Monggo, ngutang itu boleh-boleh saja, asalkan boleh kita ngutang dan memang kita ada uang, kita punya rezeki, kita punya waktu yang mau untuk dibayarkan. Misalnya saya punya uang nih, ada si A, dia janji tanggal 1, kemudian saya tanggal 25 nih butuh banget uang, saya minjem dulu dong Mbak, berapa, 25.000, nanti tanggal 1 saya kasih, karena saya ada punya uang yang dihutang Ada di orang tabungan. lain, ada tabungan, itu seperti itu tuh boleh, atau nunggu bayaran itu boleh. Kalau misalnya minjam uang selama itu dia butuh dan dia mau bayar, nggak ada masalah. Monggo-monggo Gitu ya. saja. Iya, monggo-monggo saja gitu loh. Oke. Nah, ini fenomena Iya. yang lagi tinggi kejadian di masyarakat kita. Ada anggaplah kayak koperasi gitu ya. Iya, iya. Jadi dia memang meminjamkan modal untuk warga. Saya nggak tahu nih,
apakah karena memang katanya teman-teman yang memang sudah langganan itu bunganya lumayan tinggi. Ya, masalahnya kan sekarang ngutang itu tidak ada yang 10.000 bayar 10.000 ya. Biasanya ngutang itu 10.000 bayar 125.000, atau ada orang ngutang 100.000 diambil dulu 15.000 kemudian dia bayar 150 dengan cicilan setiap hari 5.000. Kemudian ada yang ya itu seperti itu ya. Ya, artinya intinya itu kan di bunganya. Ya, betul. Intinya kan di bunganya. Saya sampaikan dari hukum dasarnya dulu. Yang pertama itu adalah meminjam itu hukumnya sah saja. Boleh. Tapi yang menjadi permasalahan itu di bunganya. Bunga. Ya. Bunga itu ada juga beberapa pendapat ulama. Ketika kita minjem, kalau misalnya ada yang mengatakan ulama, saya minjem berapa 100 juta tapi dikasih di masyarakat untuk diinvestasi, itu ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh. Beliau mengatakan boleh untuk untuk minjem uang itu. Oke. Cuman permasalahannya sekarang itu tergantung kepada personnya itu sendiri. Ada yang mengatakan tidak boleh, jelas ya itu haram, ada riba, itu jelas. Tapi ada yang mengatakan halal. Malahan ada yang mengatakan ketika saya meminjam kepada saya minjem kepada jenengan, misalnya naruh uang di koperasi jenengan, koperasi Nisa gitu. Saya minjem uang 50.000, tetap saya bayar 50.000 ke jenengan. Tapi ketika saya minjem ke jenengan pasti ada jaminannya. Ada saya nitip jam tangan atau kalung atau emas, dia bayar nambah itu sebagai jaminan yang jaga jaminannya itu. Jadi akan biaya menjaga barangnya, jaminannya dia, bukan uangnya itu seperti itu. Makanya ada yang sebagian yang saya tahu itu ada 3 akad dijadikan satu. Akad salam, akad kirot, kemudian akad mudharabah. Apa aja itu? Itu ketika saya misalnya mau minjem, mau kredit ke sampean, nih aku mau sepeda motor, ya sudah sampean lihat di toko motor, di dealer sampean beli berapa, 20 juta, Oke, saya beli, kemudian ini motornya sampean bayarin, iya. Tapi ini harganya 30 juta ya. Sampean bayar ke saya 30 juta. Karena apa? Karena sirkulasinya uang itu selama 3 tahun itu kan naik ya. Jadi dianggap itu dari suku bunganya uang itu naik, selalu naik. Itu seperti itu. Ada yang katakan itu tidak haram, itu boleh-boleh saja. Jadi ada banyak perspektif ya. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Cuman sekarang ini tergantung kepada kita. Kita ini mohon maaf, kita ini butuh, kalau misalnya kita hutang secara makan, sedangkan makan itu bisa diperkecil. Kalau kita bisa ayam, kalau kita bisa tahu, kenapa harus ayam? Kalau kita bisa tempe, kenapa harus daging gitu loh. Kita bagaimana mengelola tahu itu menjadi rawon, tahu menjadi soto, tahu menjadi apa, yang penting kita bisa mengelolanya. Tapi kalau kita emang terpaksa harus minjam, ya dengan kebutuhan tadi yang tidak bisa ditolak, itu bagaimana? Itu tadi kembali, jenengan mau ikut madhab yang mana? Semuanya ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Jadi nanti ketika saya dituntut di akhirat nanti, saya mengatakan saya ikut madhab ini gitu. Jadi jelas pedomannya. Gitu. Dari madhab Mesir itu ada 3 madhab mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh seperti itu. Iya, di Indonesia juga ada yang mengatakan itu boleh gitu. Karena dari lembaga NU sendiri itu ada 2 madhab, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Jadi sampai sekarang tetap menjadi polemik. Iya, tetap menjadi polemik. Makanya kan ada orang yang minjem, saya tak dengar ya, ada yang minjem, kemudian itu harus 10 orang. Kemudian ketika dia mau mundur harus ada orang lain lagi dijadikan pengganti. Berarti ini kan mengajarkan mereka itu untuk riba. Itu kan tergantung dari dia ngikutin yang mana. Kembali lagi pada si pelakunya. Pada si pelaku. Kalau memang beliau itu memang kebutuhan betul, kalau misalnya tidak, ini kan ad-darurah. Ini durut, kalau saya nggak ngutang, saya nggak bisa. Gitu loh. Beda lagi kalau misalnya memang sebetulnya kalau dikelola sebetulnya nggak perlu pinjam kok. Tapi karena gaya hidup. Gaya hidup yang sebetulnya nggak butuh amat. Tapi akhirnya karena konsumtif, dia hedon, akhirnya pinjam, itu mungkin ya. Karena sekarang itu untuk biaya hidup itu murah.
Yang mahal itu gaya hidup. Nah, tuh. Iya, karena mereka itu berpikir mungkin ya di bawah umur menikah punya umur 25, 30, 35 itu masih mengatakan ini saya, ini saya. Artinya ketika 0 sampai 6 tahun itu anak kecil itu mengatakan apa kata ibu saya. Ketika 6 sampai 12 tahun apa kata guru saya, ya kan SD. Iya. Ketika 25 dia masih Remaja. bingung. Ini bingung yang mana. Ketika 25 sampai 35 dewasa. itu apa kata saya. Kalau sudah 40 ke atas apa kata Tuhan. Begitu ya. Artinya apa? Dari tingkat keimanannya dia akan berpikir mana yang lebih maslahat kepada dia, ada yang lebih baik kepada dia. Karena apa? Cuman saya menganjurkan sahabat-sahabat kepada penonton semuanya bahwasanya kehidupan itu kita tidak perlu masalah hidden tadi yang dikatakan itu seperti itu. Kenapa? Karena kalau cuman kita milih gaya hidup prestise bahasa kasarnya, kita utamakan prestasi dong, jangan prestise. Kalau prestise itu cuman sebentar. Iya. Wih, cakep, wih, bagus, wih, itu. Besok tapi enggak lagi. Tapi kalau prestasi, insya Allah ila akhiril kiamah. Bakal dikenang. Kemudian untuk menghindari ini semua bagaimana? Yang diutamakan itu adalah iman. Begitu. Bagaimana kita kalau kita sudah di posisi saya sudah sholat tapi iman saya tidak nambah, bagaimana caranya? Sampai sholat itu menjadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya. Yang pertama, kalau sholat itu cuma ingin menemukan barang, kadang kita nggak nemu ya ketika dalam keadaan ini kan ya. Betul. Tapi ketika Allahu Akbar, ya Allah, Pada dompet datang yang semua hilang, tuh. ya, dompet yang hilang ada di bawahnya meja kayaknya ada. Aduh, dompetku ini ada di depan toilet ini. Kalau ketahuan istri bisa diambil nih semuanya. Itu sudah ketahuan, sudah ini semuanya. Nggak apa-apa, sholat terus. Sampai inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, menjadi candu dengan solat itu sendiri. Ketika candu dengan solat, candu dengan ibadah, kita tidak usah melarang orang untuk maksiat. Dengan sendirinya dia tidak akan bermaksiat, tidak akan bermaksiat. Makanya saya katakan saya nggak mau sholat karena saya masih bermaksiat. Walaupun Anda bermaksiat, sholatlah. Walaupun Anda bermaksiat sampai pagi, maksiat malam baca Al-Quran, sampai pagi maksiat malam sampai surat tahajud, gak apa-apa. Nanti akan lama-lama seperti air kotoran, jenengan siram dengan air terus akan lama menjadi bersih. Yang bersih yang ada di situ sama. Jadi kalau kita mengatakan tadi tentang pinjam-minjam, tentang riba, tentang ini semuanya tidak akan sampai selesai. Begitu, kalau jenengan tidak iman yang berbicara. Tapi kalau sudah iman berbicara, kita ini mampunya cuma 25.000 satu hari. Bagaimana kita mengelolanya? Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kebanyakannya sekarang itu adalah kemampuannya 25 tapi geraknya 250. Akhirnya dia hutang melebihi. Ini salah satu bagaimana kita mencari sebelum yang menikah. Ini kita ada pesanan tadi ya. Sebelum yang menikah, cari bagaimana calon suami yang soleh, istri yang solehah. Saya katakan kepada calon-calon suami ini karena saya sudah ini ya, anak-anak saya sudah jago-jago semua. Oke. Kalau kamu cari pasangan yang laki-laki, nak, sampaikan kepada pasanganmu kalau kamu punya kelebihan 1. Kalau kamu punya kelebihan 4, katakan kepada calonmu saya punya kelebihan 1. Iya. Kalau perempuan itu nerima, dia soleha berarti. Ya misalnya dia punya penghasilan 4 juta satu tahun 1 bulan. 1 bulannya. Dia sampaikan kepada calonnya, saya ini penghasilannya cuma 1 juta, tapi saya akan saya akan berusaha untuk membahagiakanmu. Kalau dia menerima, berarti dia perempuan yang soleha. Oke. Tapi kalau misalnya sudah dikatakan nanti kalau kita menikah, nanti kamu bulan madu di mana? Kamu siapa sih yang perempuan namanya perempuan itu ada zinatun perhiasan. Semua perempuan itu suka akan keindahan. Iya. Dan perempuan itu jangan dikasih janji, dia pasti akan ditagih sampai kapanpun. Itu perempuan. Ya, perempuan itu seperti itu. Baik. Dari ketika perempuan cari pasangan, ketika dia katakan 1, kalau saya katakan saya ini ada sholat, bisa ngaji, kamu cinta kepada orang tuamu, iya, sayang kepada orang tuanya, kemudian kamu sanggup membahagiakan saya, gaskan. Gitu ya. Itu berarti tanda-tanda laki-laki yang soleh. Kalau mengatakan saya ini punya mobil, punya ini, perempuan manapun siapa yang nggak tertarik. Begitu seperti itu. Jadi
yang terjadi sekarang, yang belum mengalami itu, yang jomblo-jomblo, bagaimana kita mengatasi sekarang, subhanallah, bagaimana kita diistilahkan perempuannya glowing, lakinya pulang gitu loh. Gitu ya. Seperti Iya. itu. Baik. Ya. Sahabat Nahdiyin, itu tadi jadi fenomena yang terjadi di warga kita, masyarakat kita tentang pinjam meminjam, itu dikembalikan lagi kepada para pelaku. Jadi dikembalikan kepada tujuannya. Tujuannya apa sih? Kalau misalnya memang lebih srek bahwa meminjam di koperasi yang dimaksud itu adalah kok nggak srek ya, kok nggak cocok rasanya, ya sudah, nggak usah diteruskan. Lebih kepada bagaimana kemampuan mengelola keuangan sendiri. Jadi kalau misalnya kok kepepet dan si pelakunya sendiri ternyata aku butuh dan nggak masalah kok, aku rela, ikhlas, ridho dengan segala persyaratan yang memang sudah dijelaskan di awal. Konsekuensinya di apa yang bakal diterima, itu dia mau, dia bisa terima. Jadi saya rasa untuk persoalan pinjam meminjam ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Jadi ini dari masa ke masa ya, selalu akan ada perbedaan pendapat khilafiyah. Ada yang memperbolehkan, ada yang melarang. Jadi monggo silahkan, ada banyak pilihan, tapi ya itu tadi dengan syarat. Dengan syarat kalau bisa yang belum terlanjur, kita harus mawas diri dulu untuk tidak terlanjur ke situ. Itu seperti itu. Karena itu sebenarnya prinsip loh ya. Baik. Kayak maksudnya, mohon maaf ya Ning ya. Kayak kalau saya dengan suami itu berpegang teguh kepada pokoknya kita jangan ngutang. Kita punya uang 20.000, sudah makan sudah 20.000 gitu. Baik, Jadi baik. kita punya prinsip dengan pasangan kita itu untuk no ngutang gitu loh. Kalau urusan makan ya, kalau Iya, misalnya iya. sudah urgent, anak sakit, kita nggak ada lagi, itu beda lagi. Iya, Masalah biaya hidup apa namanya itu, masalah makan atau Baik, misalnya baik. hal yang primer lah, yang nggak primer itu seperti itu. Jadi begitu sahabat Nahdiyin, semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu, bisa menginspirasi bagaimana kita ke depannya dalam hal terutama untuk mengelola keuangan kita, perekonomian kita. Begitu, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, tolong dong subscribe ya, ajak teman-temannya, dan juga sedekah jempolnya silakan di like, komen, dan juga di share kemanapun yang Anda punya kenalan di nomor WA-nya yang disimpan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.